Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku upacara peringatan kemerdekaan kali ini sangat berkesan karena merupakan upacara terakhirnya sebagai Wapres. Ma'ruf Amin juga bangga karena upacara kali ini digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan IKN. Ini baru terjadi sejarah upacaranya di dua tempat. Ini kan merupakan komitmen pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah komitmen membangun wilayah baru yang kita harapkan nantinya menjadi mobil penggerak Indonesia maju ke depan, dan juga untuk mempersatukan kita bahwa kesatuan kita, kebersamaan kita tidak terhalang oleh batas geografis. Itu kan bisa dilakukan di dua tempat. Dan kita juga mengharapkan bahwa ini ada semakin terbangun kesatuan Indonesia, kebersamaan, keadilan, kemerataan ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Abah, ini kan upacara terakhir Abah sebagai wakil presiden, mungkin ada pesan-pesan mungkin, Mbak? Ya, saya kira ini sangat berkesan karena ini yang terakhir. Bagi saya ini upacara wada namanya. Ada. Ya, wada itu kan ada tawaf wada, itu tawaf pamitan. Ada haji wada, haji pamitan. Nah, sekarang ini upacara wada namanya. Pamitan untuk yang terakhir kalinya. Ya, karena itu sangat berkesan. Ditambah lagi upacaranya tidak seperti biasa di dua tempat. Ya, kan ini momentum bersejarah sih. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka ikut merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Didampingi sang istri Selvi Ananda dan dua anaknya Jan Etes serta Lalembah Manah. Gibran mengenakan baju adat Papua. Sedangkan Selvi dan putri bungsunya Lalembah kompak mengenakan pakaian adat Lampung dengan nuansa warna gelap. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan keluarga hadir di Istana Merdeka Jakarta sejak pukul 9 pagi. Gibran dan Jan Etes kompak menggunakan pakaian adat Papua, sedangkan Selvi dan putri bungsunya Lalembah mengenakan pakaian adat Lampung. Ketemu Ma'ruf Amin. Gibran mengenakan busana adat Papua dilengkapi dengan properti tombak yang dipegangnya. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka hadir di Istana Merdeka bersama Wapres Ma'ruf Amin. Keduanya menyaksikan rangkaian upacara di Ibu Kota Nusantara melalui layar videotron di halaman istana. Jangan lewat-lewat tuh. TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon pada rangkaian peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, demo udara dari Garuda Flight ini menampilkan 3 manuver yang dilakukan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon seperti high G-turn, kemudian manuver high speed spiral climb, serta manuver bomb burst. Para penerbang F-16 juga mengucapkan selamat ulang tahun langsung dari kokpit pesawat tempur. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru Indonesia Maju. Sementara itu sejumlah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang bertugas mengamankan laut memperingati detik-detik proklamasi dari dasar laut. Dalam aksi heroik itu para prajurit juga mengibarkan bendera merah putih di dasar perairan Blok Ambalat.
Demo udara TNI AU dari Jupiter Aerobatic Team sukses menampilkan atraksinya di hadapan seluruh peserta upacara di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Berikut kita saksikan kembali kehebatan prajurit TNI AU di langit IKN. Pemirsa, pasukan Paskibraka di Kabupaten Siak, Riau jatuh pingsan saat melakukan pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Diduga dirinya pingsan akibat kelelahan. Seorang anggota Paskibraka jatuh pingsan saat melakukan proses pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Kejadian ini terjadi saat pasukan Paskibraka baru akan melaksanakan proses pengibaran bendera merah putih. Setelah proses pengibaran, sedikitnya ada 5 Paskibraka lainnya yang juga ikut berjatuhan pingsan usai melakukan kenaikan bendera. Para anggota Paskibraka yang jatuh pingsan langsung diberikan pertolongan serta dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Diduga kelimanya pingsan lantaran kelelahan serta suhu panas yang terjadi saat proses pengibaran bendera. Selama ini mungkin kan adik-adik kita Paskibraka tidak pernah menggunakan sepatu PDH, mungkin agak sedikit menyesuaikan, dan cuaca juga panas, jadi uap panas itu kan naik. Kalau dari kondisinya tadi udah kami lakukan perawatan di ambulan, juga udah alhamdulillah stabil, tapi memang tetap kami pantau. Karena selama ini yang bersangkutan tidak punya ada keluhan sama sekali. Meskipun diwarnai insiden pingsannya para Paskibraka, upacara HUT ke-79 RI tahun 2024 di Kabupaten Siak berlangsung dengan lancar. Dari Kabupaten Siak Kepulauan Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Ratusan warga negara Indonesia yang tinggal di kota Bangkok, Thailand merayakan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 di lapangan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka merupakan tenaga kerja Indonesia dan mahasiswa yang menimba ilmu di Thailand. Ratusan warga Indonesia menyelenggarakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Pecahburi Road Ratcharewi, Bangkok, Thailand. Bersama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rahmat Budiman. Mereka menggelar upacara kemerdekaan Indonesia dengan khidmat. Selain upacara bendera, perayaan HUT RI ke-79 juga disampaikan di sejumlah LED di pusat-pusat perbelanjaan di kota Bangkok. Kemerdekaan itu adalah suatu anugerah ya. Kita jangan melihat angka 79, 80, dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi angka-angka itu. Makin bertambah angka kita harus semakin baik, bertambah angka kita harus semakin maju, dan kita harus menciptakan apa yang diharapkan oleh para pejuang kita, yaitu Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Sementara itu WNI di Ibu Kota Amman, Yordania, dari pelajar, mahasiswa, hingga staf Kedubes Indonesia di Yordania hadir untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Upacara pun digelar sederhana, mengingat Palestina negara tetangga Yordania masih dilanda peperangan. Dubes Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono, mengajak WNI di Yordania terus bekerja sama. Setelah upacara, sesuai tradisi para WNI beramah tamah dan menggelar lomba khas 17-an dengan aneka permainan.
Perayaan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Amman, Yordania sesuai tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Kita mendorong masyarakat Indonesia yang berada di Yordania untuk terus bekerja sama. Lolosnya bakal calon independen Pilkada Jakarta Dharma Porengko dan Kun Wardana diwarnai isu pencatutan dukungan dan ramai di media sosial. Sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut. Tak terkecuali keluarga Anies Baswedan. Dalam akun media sosial X miliknya, Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, yakni Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan dicatut sebagai salah satu pendukung bakal calon perseorangan Dharma Porengko dan Kun Wardana. Tak hanya dua anaknya, namun juga adik dan juga sebagian tim Anies ikut dicatut. Meski demikian, Anies mengaku KTP-nya aman dari pencatutan. Tak hanya Anies, sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial X. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma dan Kun. Namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan Dinas Dukcapil Jakarta, serta meminta tindak lanjut dari Bawaslu Jakarta terkait masalah ini. Dan pemirsa, Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut ini. Pertama, kunjungi situs infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/cek_pendukung. Nah pemirsa, di laman ini Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda dan cari lalu klik. Jika KTP Anda tidak dicatut, akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun jika dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Ya pemirsa, kali ini ada tradisi unik warga di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali yang dijamin membuat diet menjadi gagal. Ini karena setiap bulan Safar dalam penanggalan Jawa atau Islam, seluruh rumah di dusun membuka rumah untuk para tamu dengan berbagai hidangan makanan yang lezat. Melihat aneka kue dan makanan lezat tersaji di atas meja, pastinya perut auto keroncongan. Tenang saja, semua makanan ini gratis untuk disantap dan bahkan wajib untuk dicicipi oleh tamu. Tapi semua ini hanya ada saat tradisi saparan di Dusun Timboa, Desa Ngadirejo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi ini mirip dengan Lebaran Idul Fitri, di mana setiap warga akan saling berkunjung dan bersilaturahmi. Para tamu yang datang tidak hanya disambut dengan ramah, tetapi juga diwajibkan untuk menikmati berbagai hidangan yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Aneka jajanan ringan hingga makanan berat seperti ayam goreng, sayur tahu, ikan asap, bakso, dan beragam menu lainnya tersaji melimpah di setiap rumah. Meski untuk menyediakan makanan membutuhkan biaya hingga jutaan rupiah, warga tetap menjalani dengan sukacita. Ini karena mereka percaya akan mendapatkan keberkahan dari setiap tamu yang menyantap hidangan di rumah. Silaturahmi, makan-makan, kan gantian. Ini orang Butursari ke sini, kalau besok tanggal 15 Safar ganti masyarakat sini ke kunjung ke desa Butursari gitu. Ya 35 satu desa dusun. Semuanya dimasukin? Iya. Setelah bertamu dan menikmati hidangan yang disajikan, para tamu disuguhi hiburan berupa pertunjukan tari tradisional topeng ireng. Tradisi saparan di Dusun Timboa bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga wujud dari kekayaan nilai-nilai sosial dan kebersamaan yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat lereng Merbabu. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Nah, jika Anda berwisata ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, jangan lupa mampir ke Desa Huta Sialagan untuk menikmati kompleks perumahan khas Batak Toba. Serunya lagi, Anda bersama wisatawan lain bisa menari bersama patung si Gale-Gale.
Berwisata ke kawasan Danau Toba tak lengkap rasanya jika tidak menyeberang ke kawasan komplek Desa Huta Sialagan, sebuah kawasan cagar budaya di Desa Sialagan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Untuk sampai ke kawasan kompleks wisata Huta Sialagan, wisatawan harus menyeberang menggunakan kapal per orangnya Rp10.000 saja. Atau bisa sewa kapal seharga Rp400.000 hingga Rp800.000 sambil menikmati kesejukan dan keindahan Danau Toba. Setelah sampai di Pelabuhan Tomok, hanya perlu berjalan kaki sekitar 5 menit untuk sampai ke kompleks cagar budaya Huta Sialagan. Di tempat ini, wisatawan dapat menikmati cagar budaya seperti rumah bolon khas Batak Toba dan juga mendengarkan sejarah serta kisah tempat persidangan suku Batak Toba. Berwisata ke kompleks hutan Sialagan tidak lengkap rasanya jika tidak menari bersama patung Si Gale-Gale yang merupakan kisah masa lalu masyarakat Batak tentang kematian anak raja, khususnya di Pulau Samosir. Dengan menggunakan ulos yang dipakaikan oleh masyarakat setempat, wisatawan dapat menari bersama patung Si Gale-Gale. Ada bagian bisik-bisik bersama wisatawan lainnya yang membuat suasana menari bersama patung Si Gale-Gale semakin seru. Nah, setelah selesai menari, jangan lupa berteriak horas dan memberikan uang tips seikhlasnya kepada warga setempat yang memimpin tarian. Pokoknya kami di sini rame-rame, acaranya seru kali dan semoga wisata Sumut juga makin dilihat sama masyarakat di luar Sumut biar tahu orang-orang luar Sumut kalau wisata di Sumut itu keren-keren kali. Bagaimana? Tertarik berlibur ke Desa Huta Sialagan? Dari Samosir, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menggabungkan seni lukis dengan musik merupakan langkah inovatif yang tidak hanya memperluas batasan seni. Hal ini juga menawarkan pengalaman yang mengesankan bagi masyarakat luas. Bertempat di salah satu mal di Jakarta, diselenggarakannya kegiatan harmoni ruang rupa dan suara, yaitu menggabungkan seni lukis dan musik dalam satu pertunjukan. Kegiatan ini menampilkan kolaborasi antara pelukis terkenal John Martono dan pertunjukan musik dari musisi Indonesia Purwacaraka bersama para siswa-siswinya. Pada kegiatan ini, John Martono membuat inovasi baru dengan melukis langsung di sebuah instrumen piano. Di sela-sela pertunjukan, Purwacaraka mengatakan kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi anak-anak terutama dalam berkarya dan berkreasi. Bunyi dengan warna ya, warna musik sama warna yang akan ada di warna-warna sebenarnya. Intinya ini adalah sebuah lintas seni gitu ya, supaya kita bisa melakukan eksplorasi lebih, terutama untuk anak-anak di dalam berkesenian.